warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan melakukan tanya jawab dengan tema kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Sebelumnya kami perkenalan, nama saya Rifki Mustaqim. Saya Ria Rizwana. Dan saya Nina Srikana Lubis. Baiklah, langsung saja kami akan melakukan tanya jawab. Nin, menurutmu apa sih kedudukan, peran, dan Pancasila dalam kehidupan? Menurutku kedudukan dan peran Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki tertinggi di negara itu. Jadi dia sebagai pedoman tata hukum di negara itu, tata hukum dasar nasional. Jadi memiliki tahta tertinggi di negara itu. Menurutmu apa fungsi Pancasila sebagai pedoman? Menurutku fungsi Pancasila sebagai pedoman itu dia sebagai ketatanegaraan hukum negara, mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi, dan juga sebagai pedoman hidup juga, sebagai ideologi dasar negara dan bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, next, menurut kalian kapan sih kira-kira kita dapat menerapkan peranan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku pada saat gotong royong, seperti kalau di ruangan seperti di lingkup kampus, seperti kita kelompok, ya intinya saling membantu sama manusia. Saling berbaur lah ya. Ya. Okay. Contoh lainnya itu misalnya kayak ketika bermusyawarah, baru tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jadi nggak egois gitu lah ya. So, menurut kalian gimana kita dapat meneladani Pancasila sebagai filsafat? Kalau menurutku dimanapun kita bisa menerapkan Pancasila sebagai filsafat ya. Contohnya kayak kita tidak memaksakan beribadah agama lain, pokoknya saling menghormati mereka beribadah, tetap memegang teguh toleransi antar umat beragama. Lalu juga misalnya jangan mencomokkan agama lain, jangan merendahkan agama lain. Intinya tuh saling toleransi aja sama umat beragama. Itu sih, salam toleransi. Menurutmu itu mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi bangsa negara? Menurutku sih Pancasila sebagai ideologi negara itu, maksud ideologi itu kan sebagai pedoman ya, pedoman ke masyarakat, ke berkehidupan masyarakat di negara itu. Jadi sebagai petunjuk, sebagai pedoman menjalankan kehidupannya, dan ada terkandung 5 asas Pancasila dengan landasan saling bersosialisasi antar masyarakat. Intinya bersosialisasi. Ya. Menurut kalian itu mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Kalau menurutku maksud dari sistem filsafat itu kan urutan ya. Jadi di dalam Pancasila itu kan ada sila-silanya, ada 5 sila. Jadi setiap kita berpedoman dalam kehidupan itu sesuai dengan sila. Jadi kayak ketuhanan dulu, habis itu ketuhanan yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima itu sesuai dengan urutan ya, lah pokoknya. Gaya mengabarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan yang luas. Menurut kalian bagaimana sih hakikat dari, kan kita punya 5 sila Pancasila tuh. Jadi hakikat dari sila pertama itu apa sih? Kalau menurutku hakikat dari sila pertama itu kan dia sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu asal mula segala sesuatu dan pengatur tata alam. Ya intinya itu Tuhan itu mutlak. Contohnya gimana sih? Seperti contohnya negara itu tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Gitu. Tidak ini ya, maksudnya tidak egois sama agama-agama lain. Okay. Jadi kalau menurut kalian itu hakikat dari sila kedua itu apa sih? Kalau menurutku hakikat dari sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu rakyat itu sebagai unsur utama dalam mewujudkan keadilan sosial itu kayak nyambung juga di sila pertama. Jadi rakyat itu merupakan totalitas individu-individu yang bersatu. Jadi untuk mewujudkan keadilan
keadilan hidup bersama di negara itu harus saling saling berbaur gitu untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Ya, yang Ya, contohnya saling saling menghormati gitu. menghormati antar individu ataupun antar kelompok itu. Kalau menurut kalian bagaimana hakikat sila yang ketiga? Kalau menurutku, kalau di sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia ya. Jadi maksudnya itu di hakikatnya itu masyarakat Indonesia itu harus menghasilkan persatuan dalam suatu persekutuan negara, individu yang disebut negara. Jadi saling menimbulkan pribadi yang untuk bersatu. Jadi rakyat itu disebut unsur pokok negara ya. Kita harus saling bersatu dong. Nggak mungkin kita ada konflik, nggak mungkin kita bertentangan gitu sama individu. Jadi harus saling bersatu lah. Karena kan di sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia. Jadi contohnya misalnya kita lebih mementingkan kepentingan golongan kelompok. Oh, enggak egois. Ya, contohnya ya intinya nggak egois lah, tidak mementingkan kepentingan pribadi itu aja sih. Kalau menurut kalian tuh hakikat sila keempat tuh apa? Kalau hakikat sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa itu harus menyatukan diri pada suatu wilayah negara tertentu, di mana sila keempat ini mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial, yaitu sila kelima dari Pancasila, di mana hal ini mengandung arti bahwa demi kesejahteraan warga negaranya, atau dengan lain perkataan negara adalah demi kesejahteraan rakyatnya. Contohnya misalnya itu dalam bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu seperti itu. Lebih bijak untuk memutuskan sesuatu, tidak egois dalam diri sendiri gitu. Menurut kalian itu kalau hakikat dari sila kelima itu apa? Hakikat sila kelima itu bahwasanya keadilan sebagai akibat adanya negara. Jadi kebangsaan dan kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa adalah tujuan dari keempat sila lainnya. Seperti menurut Notonegoro, hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis, yaitu kemanusiaan yang ada terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan, dan atau juga Tuhan yang sebagai kausa prima. Contohnya bersikap adil dalam memilih keputusan. Kedua lebih adil ke bersosialisasi terhadap sesama gitu. Lebih fair. Lebih fair ke sesama aja ya. sih. Sekian dari tanya jawab kami di hari ini. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki banyak utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila melimpah kedudukan yang paling tinggi dan sebagai sumber segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.